Gu Ruoyun baru saja akan berbalik ketika dia mendengar kata-kata itu, kakinya berhenti tanpa sadar dan sudut bibirnya sedikit terangkat, membawa seulas senyum di wajah cantik gadis itu. Aku memang menemukan Xiao Ye tapi aku tidak membuatnya mengikutiku. Mengapa? Apakah Nona Xiyun mengenali Xiao Ye? Nona Gu, itulah yang aku maksud. Aku memang pernah melihat pria ini sebelumnya dan kami bahkan sudah menikah selama beberapa waktu. Sayang sekali dia tidak mengingatnya. Jadi aku mengingatkan Nona Gu bahwa jika kamu berbohong terlalu banyak kebohonganmu akan terungkap suatu hari nanti. Arti dari kata-katanya adalah orang yang benar-benar dikenal Qian Bei Ye adalah dia, tetapi melalui serangkaian kecelakaan dia entah bagaimana bertemu dengan Gu Ruoyun dan menyebabkan situasi saat ini. Apa maksud Nona Xiyun dengan ini? Jangan bilang dia kenal dengan pria yang membunuh Ling Yi barusan. Tapi pria itu kehilangan ingatannya jadi dia mengira Gu Ruoyun adalah dia. Itu benar. Siapa yang tahu bahwa Gu Ruoyun bisa menjadi tidak tahu malu ini? Dia bahkan bisa mengatakan kebohongan seperti itu. Tidak heran, bagaimana mungkin seseorang sepolos dia bisa menandingi pria secantik dia. Berdiri di sebelah Nona Xiyun. Itu seperti perbedaan antara burung phoenix dan ayam liar. Selanjutnya, orang seperti apa Nona Xiyun? Dia adalah pewaris sekte pemurnian senjata dan dia adalah seorang jenius mutlak yang telah mencapai raja bela diri di usia yang begitu muda. Bagaimana mungkin Gu Ruoyun bisa dibandingkan dengannya? Kerumunan memberikan pendapat mereka satu demi satu, dan semua memandang Gu Ruoyun dengan mata penuh penghinaan. Pada saat ini tidak ada yang memperhatikan restoran di dekatnya, seorang pria memegang kipas dan berbaring malas di kursi empuk, dikelilingi oleh pelayan wanita, hidup dan penuh warna. Tatapan terbalik pria itu melewati kerumunan dan mendarat di gadis muda itu, dia kemudian tersenyum, benar-benar indah dan elegan. Dia saudara perempuan Gu Zhengqiao yang tidak berguna. Menarik, saudara perempuan Gu Zhengqiao memang sangat menarik. Dengan bakat langka semacam ini, dia sebenarnya dicap sebagai orang yang tidak berguna. Jika seseorang dengan tingkat bakat ini tidak berguna, maka tidak akan ada orang jenius di dunia ini. Menurut pengetahuan umum, semakin tinggi Anda, semakin sulit untuk menembus ke peringkat berikutnya. Beberapa orang bisa menghabiskan seluruh hidup mereka dan tidak pernah melewati beberapa kemacetan, namun hanya ada satu jenis bakat di dunia yang benar-benar dapat mengabaikan semua hambatan. Meskipun kecepatannya untuk naik pangkat tidak akan mampu menandingi para jenius lain, tetapi semakin jauh dia dapatkan, semakin banyak peluang bakatnya untuk bersinar. Bakat semacam ini adalah memiliki lautan spiritual yang jauh lebih besar dari biasanya, dan jelas bahwa Gu Ruoyun adalah seseorang dengan bakat itu. Sebuah kilatan melintas di matanya, dan pria itu tertawa tanpa suara. Satu-satunya orang yang aku kagumi di dunia ini adalah Gu Zhengqiao. Jadi aku bertanya-tanya orang seperti apa saudara perempuannya. Sepertinya aku tidak datang ke negara Azure Dragon dengan sia-sia kali ini. Berpikir sampai di sini, senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. King Yi, selidiki segala sesuatu tentang Gu Ruoyun untukku. Baik tuanku. Di luar balai 100 ramuan, Gu Ruoyun tidak mengatakan apa-apa, ekspresi acuh tak acuh itu membuatnya tampak seolah-olah dia mengabaikan yang lain. Pada saat inilah suara yang tidak tepat waktu memotong, Gu Panpan membuka matanya lebar-lebar saat dia berbicara dengan nada yang penuh dengan pembenaran diri, seolah-olah Gu Ruoyun adalah iblis yang harus dihukum semua orang. Gu Ruoyun, aku tidak menyangka kamu sehina ini. Untungnya kakek memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengusir seseorang sepertimu dari keluarga kami. Kalau tidak, bukankah kamu akan menyeret reputasi keluarga Guku melalui lumpur sekarang? Namun, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, tawa dingin yang mengejek terdengar dari samping. Oh, keluarga Gumu masih memiliki beberapa reputasi yang tersisa. Itu yang pertamaku dengar. Luo Yin tersenyum dingin sambil berkata, Gu Panpan, tidak ada tempat bagimu untuk memotong di sini. Sebaiknya kau tutup mulutmu untukku.
Jika kamu membuatku marah, aku akan menusukmu sampai mati dengan mentimun. Kamu. Gu Panpan sangat marah sehingga pipinya memerah, dia mengertakkan gigi dan meludahkan dua kata. Kamu tidak tahu malu.